Pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra tentunya dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken. Untuk pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan salah satu hal yang sudah tidak asing lagi, sudah banyak kita dengarkan tentang gasing. Nah, gasing ini ternyata bisa mengubah seseorang dan bisa mengubah Indonesia. Seperti apa sih diubahnya sampai-sampai gasing ini bisa mendunia? Tentunya terkenal bukan hanya di Bali tapi juga di Indonesia, bahkan sudah sampai internasional ya. Dan kita nanti akan berbincang bersama dengan trainer gasing. Ada Bapak Igede Fajar Dian Mahendra SPD sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Bu. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di RRI Singaraja pagi ini ya. Dan juga kembali juga kita undang ada trainer gasing Bapak Kade Asadi Putra SPD. Selamat pagi Pak Kade. Selamat pagi. Mungkin bisa lebih mendekat ya karena suaranya siap. ya. Oke. Cek. Oke, tes. Oke. Cek. Oke, aman sayang, aman. Ya, jadi narasumber kita berdua ini selain menjadi trainer, beliau juga menjadi guru ya sekolah dasar di SD Negeri 27. Oke, agak jauh tapi memang effort untuk datang ke RRI Singaraja untuk berbincang tentang gasing ini. Tapi sebelumnya kita tertarik untuk mendengarkan bagaimana kemudian gasing ini punya trainer gitu kan. Karena ini kan yang kalau tidak salah ini permainan tradisional ya, yang juga memang sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan gasing ini. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kami menjelaskan, kami akan menyapa dulu ya untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, kami sebelum mulai kegiatan biasanya kami akan memotivasi dan membangkitkan semangat dulu. Ya. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi versi gasing ya, Pak ya. Boleh Oke, lah, siap? boleh. Iya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, itu salam versi gasing ya. Keren. Ya, itu jadi salam khusus ya untuk para gang singers. Iya, gang singers. Ya, kita sebutnya gang singers ya. Ya, Jadi memancing semangat orang-orang yang melihat. Iya, baik. Gimana tuh terkait dengan gasing ini sampai bisa menarik ini gitu lah untuk dikenal, untuk diketahui dan untuk dimainkan tentunya. Silakan Pak Fajar. Oke, untuk gasing ini sebenarnya sebelum kami menjadi trainer, kami menjadi peserta dulu dalam pelatihan yang dilaksanakan di SD 3 Banjar Jawa selama 15 hari. Kemudian selama 15 hari itu pelatihannya dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jadi kebayang juga sih, saya dari Tunjung ke Singaraja, berangkat pagi-pagi dari jam 6 sampai Singaraja, ikut kegiatan sampai balik lagi malam. Jadi kurang lebih 12 jam saya berada di kegiatan gasing ini. Nah, untuk gasing ini kita menjadi trainers gasing itu karena dipilih langsung oleh Prof untuk mengimbaskan secara nasional ke daerah lain yang akan melaksanakan metode gasing tentunya. Dan mengapa bisa semenarik itu? Karena dalam metode gasing ini itu banyak hal yang kita laksanakan. Nah, di sini ada creativity yang menyangkut kaitkan juga dengan kreativitas kita menjadi trainer, dan ada culture. Jadi ada budaya yang kita masukkan dalam pembelajaran itu. Jadi itulah yang membuat menarik. Selain tentunya saya juga yang menarik dalam kegiatan itu ya. Kalau Pak. Baik, berarti ada prosesnya begitu ya, bagaimana kemudian bisa dijadikan sebagai trainer gitu. Dan pemilihan namanya pun menarik ya Pak Fajar ya, gasing gitu kan. Karena memang masyarakat Indonesia tidak asing dengan permainan gasing ini gitu ya. Apa yang kemudian menarik yang harus kita tahu dari metode pembelajaran gasing ini, Pak Budi, mungkin silakan. Saya? Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng karena sudah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk bisa mengimbaskan gasing ini ke seluruh Indonesia. Ya, dan menjadi peserta dari bagian gasing pertama yang ada di Buleleng. Jadi betul sekali Bu, memang gasing ini kan tidak asing di wilayah Indonesia. Khususnya Buleleng juga ada permainan gasing kan, artinya melingser. Tapi tidak jauh berbeda ya. Kalau pembelajaran gasing itu memang benar-benar melingser gitu. Iya. Karena gasing itu gampang, asik, menyenangkan. Jadi luar biasa. Jadi pengambilan nama ini seperti yang dikatakan Pak Fajar, ada budayanya.
Jadi budaya gasing ini kalau kita lihat kan berputar terus dan tidak stuck di satu diam dan terlalu bertumpu dengan metode-metode yang lainnya, namun kami tetap bisa mengimbaskan dengan maksimal. Iya, baik. Berarti memang dari filosofi gasingnya itu sendiri juga masuk ya dalam metode ini. Nah, kalau metode ini itu bisa digunakan untuk pembelajaran apa saja ini? Apakah memang satu mata pelajaran saja atau bisa semuanya juga bisa dilakukan begitu untuk dengan metode ini, Pak Fajar? Oke, baik. Untuk metode gasing ini sebenarnya tidak terfokus ke mata pelajaran matematika saja. Cuman karena matematika selama ini dikenal sebagai pembelajaran yang sulit, yang membuat siswa mumet ya kadang-kadang ya kan, dengan angka-angka yang banyak, apalagi panjangnya sampai satu jalan raya gitu ya. Jadi metode gasing ini diterapkan di matematika. Sebenarnya metode gasing ini juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Karena kan kepanjangan dari metode gasing ini adalah gampang, asik, menyenangkan. Jadi juga bisa di pelajaran. Kemarin saya sempat menerapkan di pembelajaran bahasa Inggris, karena di bahasa Inggris itu siswa lumayan juga dalam menuliskan kata-kata sesuai dengan pengucapannya kan agak sedikit berbeda. Jadi saya gunakan itu game kayak acak kata, kayak part of your body begitu. Jadi saya kata-katanya itu saya huruf-hurufnya saya sebar di lantai, kemudian ada temannya 2 orang yang merentangkan tali sehingga seperti jemuran. Nanti teman yang lain berlomba untuk memasang itu menjadi sebuah kata yang diminta oleh guru. Jadi begitu. Oke, jadi dibuat sedemikian rupa, semengasihkan itu ya untuk pembelajarannya itu. Mungkin bisa di-spill sedikit terkait dengan metode ini seperti apa sih yang menyenangkan, asik dan apa tadi? Gampang, asik, menyenangkan. Saya harus hafal dulu nih. Ya. Jadi apa itu gasing? Gasing, gampang, asik, menyenangkan. Oke, mungkin bisa di-spill dikit gampangnya di bagian mana, asiknya di bagian mana, menyenangkannya di bagian mana untuk sebuah metode pembelajaran. Iya. Untuk gasing ini kan ada metode pembelajaran. Yang pertama ada kita mengenalkan konkret, terus abstrak dan menconga. Jadi dari bagian ketiga ini semuanya itu ada kegiatan kita bermain. Contohnya pada saat konkret ini, kalau kita spill dari salah satu pembelajaran tentang mengenal angka, jadi kan anak-anak itu diberikan banyak benda gitu loh. Jadi kita menunjukkan yang mana satu, apa sih artinya satu gitu. Jadi anak-anak langsung terlibat dalam kegiatan pembelajaran, bukan pasif diam di kelas gitu loh. Jadi anak-anak bisa bermain kemanapun, dia mencari benda-benda yang jumlahnya kita sesuaikan sama materi yang diberikan. Terus untuk berikutnya ada abstrak. Jadi anak-anak bukan hanya menuliskan dalam buku, dalam kertas begitu, tapi anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk udara kan. Coba contohkan menulis satu aja. Ini jadi, bisa pakai tangan gitu kan, satu gitu. Anak-anak terlibat aktif dan langsung dia. Jadi pembelajaran yang dimaknai oleh anak-anak itu bisa maksimal maksudnya. Terus untuk menconga ini paling seru biasanya kalau di gasing nih. Drill namanya, kalau kita berikan pertanyaan begini kan, 2 tambah 2 4, 2 tambah 1 3 gitu. Sederhana. Karena kita kan baru belajar dari yang sederhana, tapi anak-anak termotivasi untuk menjawab, jadi lebih pede dia sehingga mempelajari hal yang lebih sulit itu lebih gampang. Jadi kalau kita kenalkan dari yang gampang, asik dan menyenangkan, pembelajaran apapun itu bisa menjadi hal yang baik untuk anak gitu. Jadi memang di situ bagian menyenangkannya ya dan gampangnya juga. Kalau untuk perbedaan misalnya dengan metode pembelajaran yang lain. Untuk metode pembelajaran kan banyak ya yang diperkenalkan oleh para ilmuwan, ahli pendidikan dan lain-lain. Apa yang kemudian ini menjadi menarik untuk dipelajari, untuk diteruskan begitu di satuan pendidikan? Pak Fajar silakan. Oke, jadi selain tadi yang gampang, asik, menyenangkan, itu di metode gasing itu sebenarnya ada 8C. Nah, kalau metode-metode lain mungkin ada 4C sampai 6C, tapi untuk yang di gasing ini kita ada 8C. 8C itu antara lainnya adalah mungkin tambahannya itu adalah compassion dan culture. Jadi ketika kita mengajar gasing itu kita diminta untuk mengajar dengan hati. Jadi ketika siswa itu memerlukan suatu kebutuhan belajar, kita
fasilitasi siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi kita fasilitasi apa yang siswa butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu. Kemudian untuk culture-nya, nah untuk culture di sini di setiap wilayah itu biasanya akan disesuaikan dengan budaya dari masing-masing kabupaten di mana tempat gasing itu dibelajarkan. Nah, selain itu di budaya ini juga diinkludkan dalam pembuatan lagu pasangan 10 namanya. Jadi setiap latihan gasing itu ada namanya lagu pasangan 10. Kenapa yang dibuat lagu pasangan 10? Karena dalam pasangan 10 itu ada yang spesial. Kenapa spesial? Karena dalam bahasa Indonesia 1, 9 huruf awalnya adalah S dan S. Jadi 10 SS 1 9. Terus 2 8 huruf depannya D dan D. Terus 3 dan 7 huruf depannya T dan T. 4 dan 6 huruf depannya E dan E. Dan 5 dan 5 huruf depannya L dan L. Jadi unik kan, jadi SS, DD, TT, EE dan LL. Itu disesuaikan dengan budaya sehingga ditampilkan dalam tayangan YouTube mencerminkan di mana gasing itu dibelajarkan. Jadi begitu. Oke, baik. Sekomprehensif itu berarti dipikirkan ya untuk metode ini. Kemudian yang di sini yang menarik adalah untuk metode ini itu lebih fokus, lebih condong diterapkan di satuan pendidikan yang mana nih? Apakah misalnya anak usia dini, sekolah dasar, menengah pertama atau menengah atas? Silakan Pak Asadi mungkin. Oke, baik. Sebenarnya kalau metode gasing ini kita bisa dapat belajarkan itu di sudut manapun. Jadi di SD, SMP, SMA, bahkan gasing ini sudah pernah meranjak ke dunia militer tentara militer. itu sudah ada kegiatannya. Yang terpenting di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pembelajaran ini kalau kita berpikir kan hanya dibelajarkan oleh anak-anak karena kan sifatnya kekanak-kanakan. Namun akan tetapi kalau kita sebagai orang dewasa, kalau saya sendiri kan orang yang biasa-biasa saja sebelumnya, orang yang pendiam gitu, bukan atraktif seperti trainer gasing yang pernah saya lihat begitu. Dengan pelatihan gasing yang ada gitu, jadi kita terbawa suasana. Intinya dalam diri kita pasti suka bermain, Bu. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk orang tua pun juga pasti mampu untuk belajar gasing. Dan pengalaman di Kabupaten Buleleng ini sudah pernah diimbaskan ke SD itu kan sudah pasti. Di anak dini juga sudah pasti, di SMP sudah ada beberapa dan semuanya dapat menerima. Dan itu secara optimal anak-anak menjadi senang, itu yang paling terpenting gitu loh untuk belajar gasing. Oke, jadi tidak perlu insecure ya. Iya. Jika memang tidak atraktif nanti gabung di gasing akan jadi atraktif begitu ya Pak Fazar ya. Oh iya betul. Contohnya ini rekan saya sebenarnya awalnya memang saya lihat ketika pelatihan jadi peserta itu ya biasa saja, hanya sekedar mengikuti. Tapi setelah menjadi trainer sampai keluar begitu udah kayak orang gila ya. Jogetnya. Hanya orang gila yang mampu mengubah dunia kan. Jadi memang sebelum kita ketemu sama siswa itu berarti harus memikirkan metode apa lagi nih yang dibuat menyenangkan begitu ya, untuk bisa diaplikasikan kepada siswa. Tapi apakah memang siswa ini ada tidak respon dari siswa yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal? Oke, mungkin kalau dari siswa, kan saya guru SD juga. Jadi siswa saya ketika saya ajak bermain, begitu bernyanyi apalagi berdendang, itu mereka merasa senang karena di saya tuh siswanya homogen. Jadi hampir sebagian besar itu mereka kayak satu persamaan begitu. Jadi ketika teman-temannya ikut menari, yang lainnya ikut menari. Tapi kemungkinan untuk yang kemarin saya dapat mengimbas itu di luar ya, di kota Salatiga, itu saya kebetulan dapatnya di kelas SMP. Nah ini tantangan buat saya kan, siswa SMP itu di mana masa-masa mereka lagi jaim-jaimnya kan, tidak ada yang mau berjoget dan segala macamnya. Mungkin untuk pelatihan gasing di hari pertama itu berkesan yang di mereka tuh kayak kelihatannya berbeda sekali dengan metode-metode yang lain, karena dari awal kami udah sapa kan, selamat pagi, luar biasa, caca atau gitu kan. Jadi kayak bapak ini apa sih, gitu kan. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, oke anak-anak, kita akan belajar matematika hari ini, namun pembelajaran matematika ini akan berbeda dengan matematika yang sebelumnya. Kemudian hari pertama sudah mulai itu terpengaruh kan, hari kedua. Nah untuk di hari ketiga itu mereka biasanya udah bisa mulai berbaur dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang awalnya ada saya lihat satu anak yang sulit untuk berkomunikasi, bahkan dengan satu teman sekolahnya saya sulit. Ketika udah hari ketiga, hari keempat, dia bisa berteman dengan teman yang beda sekolah begitu. Jadi memang luar biasa sekali perubahan dari
pembelajaran metode gasing Oke, ini. karena memang membuat siswa menjadi atraktif dan Iya. ikut dalam pembelajaran itu. Iya. Tapi ada kendalanya tidak sih pada saat mendelivery metode ini kepada siswa? Iya. Untuk kendala mungkin dari pihak kami sebagai trainer itu tidak terlalu ada ya, karena kan kami ada kegiatan briefing sebelum mengajar gitu kan. Iya. Jadi seluruh trainer itu kita di briefing. Nah, yang briefing ini kan ada namanya trainer aula yang memberikan materi pengarahan dan juga kita mempersiapkan satu hari sebelumnya untuk kegiatan di hari esoknya. Karena Iya. gasing ini kan harus bergerak. Jadi tidak ada yang namanya gasing itu tanpa bergerak. Iya. Jadi seluruh trainer itu kalau tidak berdiri ya bukan trainer gasing dong. Apalagi kurang larinya ya cara ya. Jadi Iya. wajib itu kita persiapkan, terutama kan tentang gamesnya ini. Jadi gamesnya ini kan ada masuk ke culture-nya itu. Jadi culture-nya ini kita sesuaikan sehingga pada saat pembelajaran itu gamesnya itu bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di atau karakteristik dari daerah tersebut. Sehingga kendala itu tidak ada terlalu berarti ya, karena kita mau mendelivery materi itu dengan cara yang happy. Jadi kalau kita briefing aja lebih happy ya. Malahan kita briefing aja kayak ngajar tanpa siswa itu kita happy sekali gitu. Iya. Malahan goyang-goyang loncat-loncat entahlah. Ini kalau dibilang emang gila Apalagi sama siswa, apalagi lihat siswa dengan senyum mereka kan, kehappyan mereka ya kita lebih terbuka dan tanpa kenal lah. Jadi malahan kita lebih happy setelah selesai itu tambah happy. Iya, betul. Iya, tapi kemudian yang menarik seperti ini. Jadi memang pada saat trainer yang masuk bisa diberikan metode gasing tersebut. Kemudian pada saat misalnya kembali ke guru pamongnya tidak menggunakan metode gasing lagi, ini bagaimana caranya untuk bisa memberikan frekuensi yang sama begitu ya? Karena pada siswa kan dari awal sudah bisa beradaptasi, kemudian kembali ke guru pamong, kembali ke pelajaran semula. Nah ini apakah memang ada sampai pengimbasan kepada guru pamong atau bagaimana metode ini? Oke, sebenarnya untuk metode gasing ini pengimbasannya itu ke guru dan ke siswa, sehingga antara guru dan siswa itu materinya sama. Jadi untuk setiap pelatihan itu akan ada nanti kelas aula. Kelas aula itu biasanya ada pesertanya guru-guru. Kemudian ada kelas-kelas yang siswanya itu adalah siswanya. Nah, ketika kita menyampaikan materi di aula dan materi di kelas itu sama, sehingga guru tersebut mengikuti pelatihan ini langsung praktek. Ada kalau di gasing itu kami ada 4 sesi. Iya. Sesi pertama penyampaian materi di aula dan kelas, sesi kedua itu ada pengimbasan, sesi ketiga lagi penyampaian materi, sesi keempat itu ada lagi pengimbasan. Jadi setelah selesai menyampaikan materi, guru yang mendapatkan materi di aula itu kan langsung mengimbaskan ke siswanya di kelas. Jadi kita tidak ada yang namanya duduk diam pakai laptop, itu nggak ada. Setelah selesai menerima materi langsung kerjakan, imbaskan. Jadi langsung praktek, sehingga antara siswa dan guru di kelas itu terjadi komunikasi yang sama dengan metode gasing itu. Artinya memang guru-guru juga dipersiapkan ya, Ya. agar tidak hanya lepas dari trainer aja, tapi guru bisa melanjutkan metode gasing ini. Iya, betul. Nah kalau untuk di Kabupaten Buleleng ini yang sudah terimbas dengan metode gasing ini berapa sekolah, Pak? Oke, sampai saat ini sebenarnya yang paling membanggakan dari gasing itulah Buleleng sendiri, Bu. Karena Buleleng ini sudah hampir seluruh kecamatan sudah diimbaskan ke guru-gurunya langsung, apalagi ke siswanya. Nanti kan lambat laun gurunya ini yang akan mengimbaskan siswa secara penuh gitu. Untuk sekolahnya total, kalau kemarin kita mengadakan tryout, nah ini ada terdata 489 sekolah ya. Dari 2.789 guru. Iya. Yang terbagi dari guru SD dan guru SMP. Ini menunjukkan bahwa antusiasme guru-guru terhadap gasing itu sangat terbuka. Apalagi di Buleleng. Buleleng sudah sangat terkenal kalau di luar. Jadi Buleleng kalau terkenal itu ya, wah gasingnya mantap nih gitu loh. Oke. Tidak ada kekurangan, sampai di ujung-ujung pelosok sudah mengenal gasing. Dan kemarin kita lihat hasilnya pun, wow luar biasa. Ini kita perlu beri tepuk tangan untuk Bapak seluruh Ibu guru guru-guru Buleleng. dan siswa di seluruh Kabupaten Buleleng sudah mengimbaskan gasing dengan sangat maksimal. Iya, ini dukungan pemerintah seperti apa sampai dengan saat ini? Iya, ini yang menjadi kebanggaan dari diri kami. Kalau dilihat dari dukungan ini tiada henti ya, malahan kita dekat dengan pemimpin dari Buleleng ini dengan gasing ya. Jadi menyentuh sekali. Mereka tidak membedakan kesetaraan bahwa kami itu hanya trainer, mereka itu sebagai pejabat kan gitu. Jadi setiap harinya malahan kalau Pak Kades ini kan humble sekali orangnya, malahan berbicara gasing itu dukungannya sangat-sangat luar biasa. Termasuk Bapak Sekdes dan kasih di bawahnya itu semuanya sangat luar biasa. Malahan kami berdiskusi itu seperti orang yang benar-benar Ya. gimana nih Buleleng bisa maju ini dengan gasing gitu kan. Jadi diskusi yang sederhana itu membuat kami ya merasa nyaman dan merasa
didukung secara penuh Fajar ya. didukung oleh pemerintah. Oke, baik, berarti memang ini berlanjut begitu ya. Iya. Tidak hanya dari trainer tapi juga dukungan pemerintah juga luar biasa di sini. Berapa ada jumlah trainer di Kabupaten Buleleng untuk gasing? Untuk jumlah trainer itu yang pertama kali mengikuti gasing itu ada 32 orang. Nah, dari 32 orang ini terbagi dalam beberapa kecamatan, sehingga nanti di masing-masing kecamatan ini trainernya bertugas untuk mengimbaskan. Mungkin sekarang udah setiap sekolah ada trainernya ya. Iya. Cuman untuk trainer yang mengimbaskan keluar itu ada 3 orang sampai saat ini. Ada 3 orang Iya. sampai dengan saat ini. Keluarnya itu keluar Bali atau keluar Jawa, angkasa. keluar angkasa. Iya, untuk trainer yang 3 orang ini keluar daerah, keluar Bali, keluar kabupaten lah ya. Berdasarkan undangan atau memang diminta atau dari pemerintah yang menugaskan? Ditugaskan langsung dari yayasan sih, yayasan Prok gitu. Iya. Jadi kami diminta untuk ke daerah lain, kalau memang bisa kami bisa mengimbaskan ke daerah tersebut. Oke, berarti memang ini adalah salah satu upaya ya untuk bisa menyenangkan pembelajaran, karena kan kita tahu biasanya anak-anak itu apalagi ditambah dengan arus digitalisasi yang sangat kencang, mereka sekolahnya udah memikirkan gadget atau game online dan lain-lain. Tapi dengan adanya metode ini diharapkan proses belajar itu bisa menjadi menyenangkan, tidak menjenuhkan dan membuat Betul kecanduan sekali. tentunya Iya. ya. Ingin belajar terus, ingin belajar terus, ingin belajar terus. Tapi bisa tidak untuk siswa ini sendiri begitu ya Pak Fajar dan juga Pak Asadi, setelah misalnya mendapatkan pelajaran dari trainer atau dari gurunya sendiri, dia menerapkan sendiri untuk metode gasing ini pada saat mereka belajar individu atau belajar mandiri di rumah. Apakah bisa atau tidak tuh? Tapi jangan dijawab dulu. Rahasia. Rahasia, ditahan dulu. Karena ada pendengar yang bergabung tadi di 24644. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita nantikan untuk atensi Anda pendengar di 24644. Kita masih berbicara terkait dengan metode pembelajaran gasing yang gampang, asik dan juga menyenangkan. Bersama dengan 2 orang trainer yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa pendengar ya di 24644. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga tetap jaya di udara. Iya, Jaya, dengan jaya. Pak Selamat Anggas. pagi Ya. Bapak narasumber, adik-adik narasumber ini ya. Dan semuanya adik-adik. Mungkin umurnya lebih kecil sama saya. Nah, saya Anggas Budaman. Iya, silakan Pak Anggas. Pak Ya, Anggas. ini sangat luar biasa nih ide-ide ini di Cemerlang. Makanya tidak salah lagi. Singaraja adalah kota pendidikan. Karena berawal dari mana? Seperti sekarang, ide-ide Cemerlang datang dari Singaraja semua. Orang-orang Singaraja. Jadi ini calon-calon pemimpin ke depan yang pemerakarsa gasing ini. Saya kira tadi gangsing dengar. Gangsing kan beda ya. Iya. Nama M aja. Begini, ini kan memang terbukti juga orang-orang Singaraja ini kan banyak sekali ide-ide yang cemerlang yang disampaikan, entah itu di bidang pendidikan. Terbukti dengan adanya terpilihnya wakil menteri dari Selat ya. Jadi luar biasa sekali banyak pemimpin yang dicetak. Apalagi sekarang gasing ini sangat diminati oleh anak-anak muda, terutama anak-anak TK SD ini udah mengenal gasing. Dia belajar itu tidak serius, tapi kelihatan hasilnya bercanda, tapi dia masuk. Artinya tidak seperti pola yang dulu. Kalau pola dulu kan serius belajar, didoktrin sekali. Kalau tidak sekarang kelihatan dia mencari kecerdasan dulu. Kalau sekarang beda kan. Kalau gasing ini jadi mendidik orang yang cerdas. Jadi dia, kalau saya tangkap seperti itu. Karena kalau misalnya kalau pintar beda dengan cerdas. Jadi ini yang mencetak salah satu mungkin siswa yang akan menjadi qualified yang nanti ke depan siap diadu di mana saja. Ini saya sangat setuju sekali dengan ada gasing ini. Saya kira di sini mungkin pemerintah harus dalam hatian dinas pendidikan harus bisa mengadopsi pemerakarsa ini, terutama sekarang dibentuk di masing-masing katakanlah di kecamatan, dan ini pun mungkin di luar daripada kurikulum ya, saya nggak tahu ya, di luar kurikulum mungkin. Nah ini harus bisa dikasih penghargaan dong. Penghargaan apa? Mungkin nanti ke depan bisa nanti dicarikan tempat satu mungkin di salah satu tanah kosong milik Pemda, mungkin kantornya dipakai. Di sana ajang untuk pakai ini rumah inspirasi untuk gasing itu seperti apa, biar tidak bingung nanti nyarinya seperti itu ya. Nanti ada pengembangan di kecamatan kan gampang memonitor gitu. Dan jangan lupa kalau ada kasih fasilitas
Itu yang penting. Pasal apa? Ya kendaraan kaki harus kalau pelosok-pelosok dia biar tidak dikenal di perkotaan saja, harus di desa juga dikenal. Ini karena pada apapun ini adik-adik ini pasti dia mau menerapkan baktinya berdasarkan LCTI. Rasa cinta tulus ikhlas kepada pendidikan. Baik. Saya kira seperti itu. Mungkin perjuangkan terus adik-adik, mungkin saya support ini, saya sebagai aktivis sangat luar biasa ini pemerah kasih ini. Semoga sehat selalu dan tentunya nanti akan ada ide-ide cemerlang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas di Kebun Tambahan, luar biasa sekali begitu ya. Menyambut baik dengan adanya metode gasing ini menjadi proses pembelajaran yang kalau dulu anak-anak yang belajar itu terkesan didoktrin begitu. Kamu belajar nggak? Kalau nggak belajar kamu nanti begini. Tapi kalau sekarang terlihat bermain, tapi sebenarnya mereka sedang belajar dan mencari pembelajaran itu sendiri gitu ya. Nah, tanggapannya akan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu seperti yang tadi ya. Ditahan dulu. Kita akan kembali lagi mendengar setelah beberapa informasi dalam iklan layanan berikut ini. Tetaplah bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran? Aduh, Ibu, mereka dulu yang mulai, Bu. Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara terkait dengan gasing mengubahku dan gasing mengubah Indonesia. Bagaimana tidak mengubah, karena memang gasing ini memberikan atau menawarkan metode pembelajaran yang asik, gampang dan juga menyenangkan untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan kita masih bersama dengan kedua trainer kita, ada Pak Fajar dan juga Pak Asadi, yang juga sudah mengimbaskan ke beberapa sekolah terkait dengan metode pembelajaran
gasing ini. Nah, tadi sudah ada pendengar yang bergabung di 24644, ada Pak Anggas di Kubu Tambahan, dan juga untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita masih tunggu, kita masih nantikan untuk atensi Anda pendengar di 0362 24644 dan juga di WhatsApp di 081 139999790. Di WhatsApp call juga bisa, jangan lupa nanti sematkan saja, kita akan hubungi melalui WhatsApp call di 081 139999790, serta jangan lupa juga menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official ya. Bisa komentar, bisa bertanya, beratensi, kami nanti akan sampaikan kepada narasumber dan juga nanti akan ditanggapi. Kita akan nantikan juga untuk atensi pendengar lainnya di belakang Pak Angga. Silakan untuk Anda yang akan bergabung lagi bertanya langsung. Kami nantikan ya untuk atensi Anda. Bagaimana menurut Anda terkait dengan metode pembelajaran gasing ini yang menghadirkan metode pembelajaran yang asik, gampang dan menyenangkan untuk memahami sebuah materi dalam pembelajaran. Kita nantikan ya untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sapa lagi pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung juga. Kita sapa, selamat pagi RRI. RRI Singaraja, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Astawa Ring Bungkulan. Pak Astawa Ring Bungkulan. Silakan Pak Astawa. Narasumbernya dari mana? Narasumbernya dari Sekolah Dasar Tunjung sebenarnya, tapi iya. Tapi beliau merupakan trainer gasing yang sudah mengimbaskan di seluruh Indonesia ya, beberapa daerah di Indonesia. Silakan. Sampun iki. Iya, silakan Pak. Dengan pemerintahan Prabowo Gibran ya. Iki kertas yang lumun ya. Nggih. Bahwa beliau Pak Prabowo sudah mengambil kebijakan mengenai tugas-tugas para menteri dulu, sekarang ditambah menjadi 48, ditambah wakilnya 58. Nah sekarang khusus untuk pendidikan ya, saya rasa menteri-menteri atau wakil-wakilnya ini programnya apa sih sekarang? Nah sekarang yang kita laksanakan ini kan program menteri dulu. Sekarang menteri kebudayaan dengan pendidikan kan sudah dibagi. Nah programnya sama dengan yang sekarang itu bagaimana? Nah itu yang tanyakan. Tapi menurut yang ampureun iki soal masalah pendidikan kepada anak-anak betul-betul harus diawasi. Jangan sampai kita terlena mempercayai anak. Harus diawasi, setiap saat harus diawasi. Apalagi tempat belajarnya itu sembunyi-sembunyi dia. Dia hidup menyendiri. Ini perlu diawasi. Sehingga betul-betul apa yang menjadi perencanaan Bapak berjalan dengan baik dan anak-anak itu akan memperhatikan apa yang diawasi itu. Sehingga dia ikut juga bertanggung jawab apa yang dibuat, apa yang dilaksanakan. Menurut yang begitu, sekian. Baik. Terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Astawu yang juga sudah ikut bergabung. Ini terkait dengan ini metode kan sudah dilakukan semenjak pemerintahan sebelumnya, apakah akan dilanjutkan di pemerintahan yang sekarang? Untuk metode ini nanti akan dijawab di belakang Pak Astawu. Untuk satu penelpon lagi sebelum nanti kita tanggapi di 24644, kami nantikan untuk atensi Anda tentunya pendengar di via telepon ya, karena memang kita juga masih berbicara terkait dengan metode pembelajaran gasing, atau mungkin untuk Anda orang tua juga mungkin ada yang tertarik untuk menerapkan metode pembelajaran gasing ini di rumah bersama dengan anak-anaknya. Mau bertanya-tanya langsung bisa langsung nanti dijawab oleh trainernya ya. Di via WhatsApp bisa Anda sematkan pesanan Anda pendengar di 081 1399 9790 dan juga di 0362 24644, dan juga bisa langsung berkomentar di YouTube-nya RRI, di live YouTube-nya RRI Singaraja Official. Jangan lupa nanti kami akan nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan tanggapi dulu, tadi sudah ada 2 orang penelpon yang bergabung. Tadi ada pertanyaan yang juga belum terjawab ya. Apakah untuk anak-anak, untuk siswa yang ingin menerapkan metode gasing secara mandiri ini apakah bisa atau tidak? Silakan, siapa yang mau menjawab? Bisa Pak Asadi dan juga Pak Fajar.
Silakan. Boleh, nanti kita sharing berbagai Ya, pengalaman. silakan Pak Fajar dulu nanti ditambahkan. Untuk metode gasing ini sebenarnya bisa langsung dilakukan sendiri oleh siswa ketika siswa tersebut sudah mendapatkan pembelajaran gasing sebelumnya dari guru. Nah, untuk metode gasing ini kan kita mulai dari tahap konkret, kemudian ada tahap abstrak, ada tahap menconga. Nah, biasanya anak-anak itu di sekolah saya lihat anak-anak itu suka sekali dengan yang namanya menconga. Jadi mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka saling menebak ini jawabannya. Misalkan saja kayak penjumlahan ya, penjumlahan yang titik kritis. Nah, kalau di gasing itu ada namanya titik kritis ya, titik kritis penjumlahan. Penjumlahan di bawah 5, yang hasilnya di bawah 5. Contohnya saja 1 tambah 1. 2. 1 tambah 1. 2. 2 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 1. Nah, gitu. Jadi antara satu sama lain itu saling berkomunikasi gitu. Jadi bisa diterapkan di rumah dari materi yang sederhana sampai materi yang lebih tinggi lagi tingkatannya bisa. Karena di gasing itu memang ada 8C tadi. Salah satunya itu adalah communication. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan apa yang sudah didapatkan sebelumnya dengan gurunya, dikomunikasikan ke teman-temannya. Iya, gitu. Baik, kita langsung jawab pertanyaan dari Pak Anggas tadi. Itu terkait dengan beliau mengapresiasi dengan adanya metode gasing ini, tapi berharap semoga nanti di pemerataannya ada di semua kabupaten kota. Kemudian juga nanti ada support lain juga dari pemerintah, serta juga tadi beliau mengatakan bahwa metode ini itu membuat siswa menyenangkan, jadi tidak terdoktrin lagi seperti gaya pembelajaran zaman dulu. Pak Sadi mungkin bisa menanggapi, Pak. Oke, Silakan. baik, ini sungguh luar biasa ya dari Pak Anggas. Ini salah satu jiwa yang akan membangun Kabupaten Buleleng ya. Saya sangat apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Ca. Ya, luar biasa, silakan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anggas. Dari ulasan dari Pak Anggas tadi sudah terlihat dari kata-katanya, dari apa yang beliau bicarakan, ini sungguh luar biasa ya, pikiran yang salah satu jiwa yang akan memajukan bumi Buleleng begitu intinya ya. Jadi yang pertama betul sekali Pak Anggas, jadi materi gasing ini tidak akan pernah mendoktrin siswa yang namanya untuk belajar. Tapi siswa di sini adalah menemukan cara belajar mereka sendiri. Iya. Jadi siswa ini merasa, saya bermain, dapat ilmunya gitu loh. Jadi mereka itu seperti seseorang yang baru mengenal belajar. Kalau sebelumnya kita kan anak-anak, kita belajar hari ini. Nah langsung, ini yang nama belajar. Kalau di gasing itu berbeda. Jadi kita anak-anak, ayo kita bermain gitu. Anak-anak, ayo kita bergoyang gitu. Padahal pada setiap kegiatan yang kita berikan itu semuanya belajar. Jadi kontak fisik dan kontak otaknya di situ nyambung, sinkronisasinya itu jelas gitu loh. Jadi apa yang mereka gerakkan itu bisa menjadi ilmu untuk mereka sendiri. Ini menarik ya, kemudian ya. Jadi berbeda, kalau dulu ayo kita belajar, kalau sekarang ayo kita bermain sambil belajar. Mungkin Pak Fajar ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Anggas. Halo Pak Anggas, saya dari Kecamatan Kebu Tambahan Pak. Nah, untuk pemerataan gasing ini sebenarnya untuk di Kabupaten Buleleng itu seluruh kecamatan sudah semua melakukan pengimbasan. Nah, sekarang guru-guru yang dapat pengimbasan di kecamatan itu mengimbaskan di sekolahnya. Dan guru-guru yang di sekolahnya mendapat pengimbasan itu sudah menyampaikan ke siswanya. Jadi untuk pemerataan gasing ini saya rasa di Kabupaten Buleleng itu sudah sangat merata. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu guru di Kecamatan Kabupaten Buleleng. Luar biasa. Oke, berarti memang sudah dilakukan juga pengimbasan. Tadi juga ada Pak Stau yang bergabung ya, bertanya, ini kan metode pembelajarannya digalakkan pada saat pemerintahan sebelumnya begitu ya, pemerintahan Presiden Jokowi dengan Menteri Pendidikannya Pak Nadiem Makarim. Nah, kalau untuk sekarang apakah ini akan dilanjutkan atau mungkin ada program lainnya dari gasing sendiri? Silakan. Spill nggak nih Jar? Spill. Jadi untuk masalah kebijakan mungkin bukan wewenang kami memberikan pengarahan. Akan tetapi kalau kami bisa pastikan, di sini kan gasing itu sebenarnya dari awal itu bukan dari program yang nyatu dengan pemerintah, namun berjalan beriringan. Jadi kita mengenalkan gasing itu di luar kurikulum. Nah, kurikulum ini kan ada bakunya, kan sudah diberikan oleh dari Kemendikbud. Dan kami dari gasing ini memberikan cara yang baru gitu loh, mengenalkan namun tidak terlepas dari Kemendikbud itu sendiri. Jadi untuk kebijakan nanti ke depannya ya kalau di spill sih pasti tetap ada. Karena gasing itu gampang, asik, menyenangkan. Luar biasa ya, untuk TikTokannya luar biasa nih. Dan Pak Astawa sudah dijawab ya, terima kasih. Semoga nanti
segala hal-hal yang baik ini bisa terus tetap dilanjutkan tentunya ya, termasuk dengan metode pembelajaran gasing ini. Nah, tadi juga kita ada komentar di YouTube RRI Singaraja Official nih, kita akan bacakan dari Pak Agus. Semangat ya untuk narasumber dan juga hostnya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa metode gasing ini menyenangkan untuk dipelajari. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi juga nih untuk yang sudah berkomentar di YouTube RRI Singaraja Official. Silakan Pak Fajar dan juga Pak Asadi. Ya. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak Agus, ya yang sudah berkomentar di channel YouTube. Ya, luar biasa sekali Pak. Untuk pertanyaannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa metode gasing itu menyenangkan. Iya. Betul sekali. Iya, betul sekali. Untuk metode gasing ya, kalau disampaikan metode gasing itu sebenarnya masyarakat Bali pasti awalnya akan memikirkan tentang gasing yang berputar itu yang seperti dijelaskan di awal tadi. Ya, memang kenyataannya begitu. Kami berputar terus kemana-mana yang ada di tempat pelatihan berputar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, seperti tukang parkir mungkin. Jadi begitulah kami ya. Nah, jadi untuk gasing itu sebenarnya adalah sebuah metode yang gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, gampang itu berarti metode itu bisa dibelajarkan oleh siapa saja. Dari anak-anak sampai orang dewasa pun bisa belajar. Kemudian asik itu mereka tidak mau berhenti untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa bisa begitu? Karena situasinya kita bikin menyenangkan. Bagaimana caranya membuat situasi yang menyenangkan? Kita menjadi guru yang benar-benar memberikan hati kita kepada anak-anak dan menyediakan kebutuhan siswa. Masa anak-anak adalah masa bermain, sehingga kami banyak menyediakan permainan-permainan yang baru kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan semakin penasaran hal baru apalagi yang akan kami tampilkan ke mereka, sehingga mereka akan semakin besok apalagi ya Pak, besok apalagi ya. Kadang-kadang kami juga memakai properti ketika kami melakukan pengimasan, kayak properti topi, mahkota. Sekarang pun saya pakai mau properti nih, ya kan? Ini adalah culture kita di Bali kan. Jadi saya bangga menjadi orang Bali gitu. Oke. Ya. Baik, kita sapa lagi pendengar lainnya di 24644 sudah ada yang bergabung. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Oke, terputus. Mungkin nanti kita akan sapa lagi. Artinya untuk trainer pun dan guru-guru pun berpikir ya, besok kira-kira akan memberikan apa lagi nih, dengan properti apa lagi gitu ya. Tentu saja. Jadi itulah kami briefing sebelum menyampaikan materi, sehingga pembelajaran ini benar-benar dari hari pertama sampai hari ke-15. Ini pelatihannya 15 hari, lumayan panjang sekali. Jadi kami mempersiapkan itu benar-benar yang berbeda begitu. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang berbeda. Tidak ada tugas, tidak ada bikin modul. Yang kita kerjakan adalah mengajar langsung ke siswa, karena tujuan dari pelatihan ini adalah siswa. Baik, kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi luar biasa, penuh cinta. Asik. Pak Sutayo di Tejakula ya. Ya, silakan Pak. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi mengapa demikian. Ini adalah salah satu gitu metode yang bisa mungkin itu untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pertama dengan studi matematika. Soal matematika ini secara umum ya itu kurang diminati oleh anak-anak, padahal ini penting, bukan hanya untuk ya mencari hasilnya, tapi adalah belajar berpikir ya. Nah, dengan adanya gasing ini, anak-anak sekarang sudah banyak, artinya sudah mulai dia semangatnya untuk belajar. Hanya permasalahan begini Pak, Bu. Ya, ini kalau ada dasar ya mau belajar itu. Jadi kalau dia sudah mau belajar, dan terutama guru ya, guru ini harus bisa memberikan pola-pola yang dulu disulitkan atau secara umum ya di sekolah itu cara mengajarnya itu agak disulitkan oleh anak-anak untuk ya menjadi lebih mudah. Tapi dengan adanya pola-pola, maaf ini yang juga telah praktikkan dengan cucu saya ya. Ini memang dia itu sangat antusias ya. Ini harus di-drill ya. Drill dalam arti bukan menghafal ya. Karena ada pola-pola yang memang dia itu harus ikuti, dia akan gampang, bukan dihafal. Sehingga dia memiliki pengetahuan yang namanya pengetahuan siap. Pengetahuan bila ditanyakan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dia bisa menjawab. Kalau dulu ya, kalau dihafal ya, sekarang hafal mungkin lagi 2 hari, dia tidak ingat lagi. Itu bukan artinya pengetahuan siap. Nah, yang dipentingkan pada matematika adalah pengetahuan siap, pengetahuan yang dia sudah
mendarah daging, sudah spontanitas. Nah, cara yang seperti ini kalau menurut dia yang sudah saya praktekkan itu ada betul-betul menyenangkan dan siap dia kapan saja, dan juga gitu mungkin kalau anak-anak ya kelas 2 saja sudah bisa dia perkalian. Anak TK saja sudah bisa dia menjumlahkan. Atau yang paling sulit adalah pengurangan dan juga perkalian yang besar-besar. Tapi ada pola-polanya. Dia itu sampai teman-temannya dia heran seperti main sulap. Seperti ini adalah suatu ya jadi ilmu dewa ya begitu. Nah kalau sudah sampai seperti itu saya kira ini akan mudah dan sangat menyenangkan. Mudah-mudahan lah ini bisa ditetapkan, tapi dengan catatan berikanlah anak pola-pola yang termudah. Semua itu soal itu sebenarnya punya pola-pola yang memudahkan untuk anak itu senang dan mudah untuk dilaksanakan dan menjadi pengetahuan siap. Baik. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Om Santi, Om Rahayu. Om Santi, Om Rahayu Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Sutayo. Pak Sutayo juga merupakan purnawirawan di bidang pendidikan. Luar biasa, Pak Sutayo. Silakan untuk tanggapannya Pak Fajar, nanti ditambahkan oleh Pak Asadi. Siap. Oke, baik. Halo, terima kasih Pak Sutayo dari Kecamatan Rijagule ya. Jadi benar sekali Pak, untuk metode gasing ini memang menyiapkan peserta didik atau anak-anak itu siap dalam situasi apapun. Jadi kami di metode gasing itu ada pembelajarannya bertahap. Jadi materi yang disampaikan itu adalah materi yang paling sederhana dulu. Jadi paling sederhana, paling gampang dulu. Sehingga ketika mereka sudah mengerti tentang hal yang gampang, untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, ke tantangannya. Jadi kami tidak menyebutkan itu sulit. Jadi tantangan gitu ya. Jadi anak-anak akan merasa tertantang untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dari mulai yang gampang ini, anak sudah dibiasakan untuk mengingat pola-pola. Itu dia, mengingat pola, bukan menghafal. Sehingga ketika siswa itu mungkin lupa, dia akan bisa lagi mengingat berdasarkan apa? Berdasarkan konkret. Itulah pentingnya metode gasing ini dimulai dari konkret. Jadi dia bisa merasakan langsung, menyentuh langsung apa yang dia gunakan saat belajar. Mungkin itu sehingga pembelajaran ini akan menjadi lebih mudah untuk diingat, dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih tinggi Kompleks, tingkatannya. Ya, baik Pak Asadi silakan bisa menambahkan. Oke, baik Pak Sutayo ya. Ini memang apa yang dirasakan Pak Sutayo sebenarnya terjadi di lapangan kan, ketika anak-anak sebelum belajar gasing itu kan, sampai sekarang pun masih seperti itu, karena kan gasing itu belum sepenuhnya kita belajarkan ke siswa dari materi yang tersisa kan. Jadi banyak siswa itu ketika menemukan masalah mereka terdiam, jadi syok, kejut gitu loh. Jadi lupa. Kayak mereka itu tidak tahu ilmunya padahal mereka sudah belajar tentang itu. Namun berbeda dengan gasing di sini kan, seperti yang dibicarakan oleh Pak Fajar itu kan, ketika anak-anak mengenal konkret gitu loh. Ini satu ini seperti ini, dua ini seperti ini, menyentuh, mengenal gitu, masuk dalam hati begitu kan. Nanti lanjut ke abstrak sampai dengan latihan soal seperti penyumlahan yang sederhana 1+1, 2+1 itu mendrill. Jadi itu adalah pola agar anak semakin kuat dalam mengingat. Dan tentu saja dalam gasing ini yang paling penting di sini adalah yang menjadi jawaban tantangan kalau kita bernumerasi. Kalau numerasi ini kan istilahnya soal ini adalah menganalisis soal. Jadi kita melihat dari berbagai data yang ada, angka yang ada, kita olah menjadi suatu solusi. Nah, kan di sini kalau gasing ini mengajarkan seperti itu. Kita bukan semata-mata untuk mengingat pola, tapi kita menentukan pola atau mencari pola sendiri gitu loh. Sehingga anak-anak dalam belajar itu mereka bukan belajar satu hal, tapi berbagai hal secara langsung dalam satu metode begitu dia. Jadi anak-anak kapanpun kalau kita siapkan dari gasing awal seperti ini, ya dimanapun siap. Luar biasa ini slogan siapnya ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah. Jadi anak-anak kita tanya siap jawabannya. Iya, baik, luar terima biasa kasih Pak Sutayo ya. Tanggapannya begitu ya. Baik, berarti memang ini sudah melatih anak-anak bukan hanya bisa menjawab soal, tapi bagaimana mereka siap dengan keadaan apapun begitu ya. Tidak kejut lagi ada masalah gitu. Kita ke WhatsApp lagi, ada yang bergabung juga di WhatsApp Programa 1. Selamat pagi RRI. Selamat pagi untuk kedua narasumber, mengasihkan sekali mendengarkan penjelasannya saja mengasihkan, apalagi untuk mengikuti metode pembelajarannya. Apa sih yang harus pertama kita lakukan untuk bisa memahami metode gasing ini? Dari Ibu Lita yang ada di Bakti Seraga. Silakan. Ibu Lita Bakti Seraga. Sebenarnya persiapan pertama adalah niat ya. Niat, betul yang pertama. Ketika kita punya niat, apapun itu bisa kita kerjakan gitu loh. Apalagi punya semangat untuk belajar itu luar biasa. Ketika kita mau belajar apapun pasti bisa. Kalau bedanya di gasing, sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk belajar, saya yakin
Ibu Lita akan menjadi trainer di rumahnya itu loh untuk anak-anaknya sendiri kan, bukan begitu Pak Fajar? Iya, trainer untuk anak-anak dan suaminya. Mungkin suaminya ingin belajar mencongak nanti bersama. Ntar lu ini Bu Lita sudah menikah apa belum ya? Betul ya. Kita kok udah langsung ke sana ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan satu lagi nih ada Ibu Kartika yang ingin bertanya, apakah bisa melihat step by step untuk pembelajaran metode gasing ini? Apakah ada videonya ataupun YouTube yang bisa ditonton dan bisa saya aplikasikan di rumah saat mengajar anak-anak? Terima kasih Bu Kartika ya. Oke, untuk tutorial atau step by step pembelajaran gasing itu pembelajarannya tidak dipublish secara umum untuk YouTube. Cuman untuk kegiatan kami di gasing itu di berbagai daerah di Indonesia ada. Kalau untuk step by stepnya mungkin nanti Ibu bisa ikut pengimbasan kali ya bersama kami. Undang Iya. kita ya, Belum ya dipublish boleh lah, untuk step by kopi, stepnya jajan gitu. itu kita bisa jelaskan tentang Iya. gasing. Oke, baik. Berarti ini menarik sekali ya. Iya. Jadi untuk siapapun yang tertarik dengan metode gasing ini mungkin bisa langsung mengundang trainernya itu kan. Betul, kami sangat terbuka karena kami ingin memajukan Bumi Buleleng biar lebih terkenal menjadi rumah pendidikan seutuhnya begitu. Iya, dan ini menarik nih untuk menjadi rumah pendidikan seutuhnya di Iya. Kabupaten Buleleng begitu ya. Bukan hanya tagline aja tapi Betul. memang dalamnya memang harus kita ada. isi dengan benar-benar begitu. Tapi kalau misalnya diundang sama ibu-ibu PKK untuk bisa mentrainer ibu-ibu ini gasing, apakah memang bersedia atau tidak nih? Mungkin ke situ arahnya Bu Kartika nih. Iya. Oh. Jangankan ibu-ibu PKK, kita diundang oleh bapak-bapak PKK juga nggak masalah Jar ya. Karena di sini yang namanya orang Buleleng terutamanya Iya. orang yang sangat terbuka, orang yang luar biasa heboh gitu loh. Gampang kita mengajak istilahnya berkolaborasi. Jadi ya kemanapun kami diminta, kami akan mengusahakan untuk waktu untuk hadir gitu. Betul. Dengan Iya. cara mengajarkan gasing agar anak-anak di seluruh bumi Buleleng. Buleleng itu menyenangkan gitu istilahnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Kartika, Ibu Lita dan juga pendengar yang sudah bergabung di 24644. Tidak terasa kita sudah hampir mendekati pukul Iya. 10 waktu Indonesia Tengah, tapi sebelumnya sebelum pamit tentunya kita akan dengarkan kembali pendengar untuk closing statement. Apa sih yang ingin ditekankan oleh kedua narasumber kita yang juga merupakan trainer metode pembelajaran gasing ini untuk kepada siswa, kemudian mungkin untuk guru-guru juga yang sedang mendengarkan siaran ini, untuk orang tua juga yang sedang mendengarkan siaran Dialog Hai Balikenken ini, siapa tahu nanti bisa menjadi bekal untuk bisa membuat suatu pembelajaran untuk anak-anak, untuk siswa-siswa menjadi asik, gampang dan menyenangkan. Saya udah mulai hafal ya. Iya. Satu jam. Gampang, asik, dan menyenangkan. menyenangkan. Gasing. Gasing ya, Gasing. terbalik. Masih terbalik ya. Gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Ada Luar gerakannya biasa. itu sebenarnya. Ada ya? Gampang, Asik, menyenangkan. Nah, untuk Anda yang pengen tahu gerakannya seperti apa, jangan lupa dilihat, Ada banyak ditonton sekali. di YouTube kita di RRI Singaraja Yo. Official ya. Silakan, mungkin Pak Fajar, Pak Asadi bisa memberikan closing statement dari Pak Asadi dulu. Silakan Pak Asadi. Oke, boleh. Yang pertama tentunya dengan kerjasama dari pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng dan tentu saja dari Prof. Yohanes Surya dan juga jiwa-jiwa Buleleng yang ingin memajukan Buleleng dalam pendidikan, termasuk guru-guru di seluruh Buleleng. Ketika kita bekerja sama, saya yakin pendidikan dengan metode gasing ini adalah pendidikan yang menyelamatkan wajah Buleleng, karena pendidikan gasing ini adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, di mana anak-anak dalam tahap bermain kita ajak bermain, dalam tahap belajar kita ajak belajar, semuanya ada satu di dalam gasing sehingga Buleleng bisa menjadi rumah pendidikan seutuhnya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Asadi closing statementnya. Dan untuk Pak Fajar, silakan bisa memberikan closing statement Pak. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Kepala Sekolah, kemudian Profesor Yohanes Surya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sendiri sehingga saya bisa sampai sejauh ini dalam metode pembelajaran gasing ini, dan saya menunjukkan bahwa saya memiliki potensi, dan potensi saya sudah sampaikan dalam metode ini. Dan untuk keberlanjutannya adalah jadilah versi terbaik dalam dirimu dalam setiap kegiatan, dan mengajarlah dengan hati, karena apapun yang kita berikan dengan hati maka anak-anak juga akan menerima dengan hati, sehingga terjadilah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa, dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan kepada siswa, dan mereka pun akan selalu mengingat dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu guru sebagai guru mereka. Mungkin itu.
Baik, biasa, Pak terima Fajar. kasih Pak Fajar. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini dia gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Apa itu gasing? Gasing. Gampang, asik, menyenangkan. Yeay. Baik, terima kasih Pak Fajar, Pak Sadi sudah berkenan hadir di RRI Singaraja. Kita nantikan ya untuk informasi selanjutnya dari gasing ini seperti apa nanti ke depannya. Jangan lupa untuk mampir lagi ke RRI Singaraja untuk berbagi informasi ya. Oke, baik pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken Ken untuk hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, karena kami juga masih akan menghadirkan berbagai informasi, berbagai acara-acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.